Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitnur Arifah dengan NIM T2019-1299. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Adapun beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama, siswa mampu memiliki kemampuan memahami makna sedekah, hibah, dan hadiah. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ketentuan sedekah, hibah, dan hadiah. Yang ketiga, siswa mengetahui tata cara sedekah, hibah, dan hadiah. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasan yang pertama. Materi yang pertama yaitu sedekah. Sedekah secara istilah pemberian yang dilakukan atau diberikan kepada siapa saja tanpa adanya nisab dan tanpa adanya waktu yang mengikat, dengan tujuan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Yusuf ayat 88. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا Innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah." Hukum sedekah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun begitu pada kondisi tertentu, sedekah bisa menjadi wajib. Misalnya, ketika ada seseorang yang sangat membutuhkan bantuan makanan datang kepada kita, memohon sedekah. Keadaan orang tersebut sangat kritis jika tidak diberi makan, nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya, maka kita akan berdosa. Adapun rukun doa dan syarat dalam sedekah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memberi, syaratnya orang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasyarufkan. Yang kedua, orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab ialah persyaratan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Yang keempat, barang yang diberikan, syaratnya adalah barang tersebut dapat dijual. Yang selanjutnya, manfaat sedekah. Manfaat sedekah yang pertama, mendapatkan balasan berlipat ganda. Yang kedua, sebagai penghapus dosa. Yang ketiga, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, terhindar dari siksa api neraka. Yang kelima, didoakan oleh para malaikat. Yang keenam, tergolong sebagai orang yang lebih mulia. Nah, yang selanjutnya, simak video berikut ini tentang sedekah.
Wah, ada uang nih, jajan ah. Minta sedekahnya di terima kasih. Materi yang kedua yaitu hibah. Hibah dalam bahasa Arab disebut atiyatun, yang artinya pemberian. Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan dan sebab-sebab tertentu. Hukum hibah adalah mubah, artinya boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Hukum hibah dapat berubah oleh alasan tertentu. Yang pertama, hukum hibah menjadi wajib, yaitu hibah yang diberikan kepada istri dan anak hukumnya sesuai kemampuan, karena suami wajib menanggung anak dan istrinya agar tidak menimbulkan rasa iri. Yang kedua, hukum hibah menjadi makruh, yaitu menghibahkan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan imbalan sesuatu, baik berimbang maupun lebih banyak. Yang ketiga, hukum hibah menjadi haram apabila harta yang dihibahkan merupakan sesuatu yang hukumnya haram, seperti minuman keras atau harta yang telah dihibahkan ditarik kembali. Adapun rukun hibah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang berhibah syaratnya balik, berakal, dan cerdas. Yang kedua, orang yang menerima hibah. Yang ketiga, barang dihibahkan. Yang keempat, ijab kabul. Adapun syarat hibah. Yang pertama, diberikan atas kemauan sendiri. Yang kedua, pemberi bukanlah orang yang hilang akal. Yang ketiga, barang yang diberikan dapat dilihat. Yang keempat, dapat dimiliki oleh penerima hibah. Manfaat hibah yang pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Yang kedua, akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Yang ketiga, menghindarkan diri dari sifat kikir dan bakhil. Yang keempat, akan menghilangkan sifat pamrih. Materi yang terakhir yaitu hadiah. Hadiah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain karena sesuatu prestasi atau kebaikan sebagai tanda penghormatan dan kemuliaan orang tersebut. Hukum memberikan hadiah adalah sunnah. Diperintahkan untuk menerima hadiah apabila tidak ada syubhat atau haram. Adapun rukun hadiah, yang pertama, orang yang memberi hadiah. Yang kedua, orang yang diberi hadiah. Yang ketiga, barang. 4, ijab dan kabul. Manfaat hadiah. Manfaat hadiah yang pertama, menumbuhkan rasa kecintaan dan persaudaraan. Yang kedua, mendorong seseorang untuk maju. Yang ketiga, mendidik seseorang untuk menepati janji. Yang keempat, menghilangkan tipu daya dan kedengkian. Sekian penjelasan materi sedekah, hibah, dan hadiah pada kali ini. Mari kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.